Setidaknya ada 4 skenario untuk menjegal pencapresan Anies Baswedan. PKS selama ini dari isu yang berkembang pernah ditawari oleh seorang menteri yang juga ketua umum partai politik agar PKS mau bergabung di dalam pemerintahan Jokowi di kabinet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Saihu Bakawi. Selamat datang di kanal konten politik Lambe Politik. Lambeku lamis, lambemu tipis. Anies Baswedan kini sudah mengantongi separuh tiket untuk masuk ke gelanggang Pilpres 2024. Setengah tiketnya tinggal menunggu manakala sudah bukan lagi bakal calon presiden, tetapi sudah capres yang definitif yang kemudian didaftarkan ke KPU pada 19 Oktober 2023 oleh 3 koalisi partai pendukungnya, PKS, Nasdem, dan Partai Demokrat. Rentang waktu Maret sampai Oktober nanti belum aman benar bagi Anies Baswedan. Kenapa? Karena ujian itu akan selalu datang silih berganti. Kendati perlahan tapi pasti, satu persatu ujian ini telah dilalui oleh Anies Baswedan dan partai koalisinya. Ujian pencapresan Anies Baswedan ini datang silih berganti, bahkan saling berkelindan satu sama lain. Setidaknya ada 4 skenario untuk menjegal pencapresan Anies Baswedan. Skenario yang pertama, jalan terjal mengantongi tiket partai koalisi. Dalam pidatonya di kandang PKS saat deklarasi capres, Anies Baswedan mengungkapkan PKS telah melalui perjuangan untuk bisa memutuskan dirinya sebagai calon presiden. Ada rayuan, ada ancaman, dan ada tekanan. PKS selama ini dari isu yang berkembang pernah ditawari oleh seorang menteri yang juga ketua umum partai politik agar PKS mau bergabung di dalam pemerintahan Jokowi di kabinet. Setidaknya ada 2 menteri yang ditawarkan. Ada isu lain bahwa seorang Bohir berusaha untuk memberikan logistik kepada PKS. Nah, isu ini kemudian bisa ditepis oleh PKS dan lobby politik yang dilakukan oleh menteri yang juga ketua umum partai politik ini kemudian akhirnya batal, tidak bisa merayu atau menggoda PKS. Nah, ketika ujian itu juga datang ketika deklarasi 3 Oktober 2022 saat Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan. Isu yang berkembang adalah bahwa Anies segera akan ditersangkakan dalam kasus Formula E. Maka jadwal yang dulu sebelumnya direncanakan deklarasi pada tanggal 10 November kemudian dimajukan pada tanggal Oktober. Nah, bagaimana dengan ujian yang diterima oleh Demokrat? Demokrat juga terkesan tergesa-gesa ketika ada pertemuan antara Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi di istana. Pada saat yang bersamaan akhirnya Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY menggelar jumpa pers mengumumkan bahwa Demokrat mendukung Anies Baswedan. Nah, itu dari skenario pertama untuk menjegal Anies, dan isu ini, skenario ini sudah bisa dilampaui, tinggal bagaimana menunggu pengumuman resmi penandatanganan kontrak politik 3 partai koalisi. Sekarang kita ke skenario kedua. Skenario yang kedua adalah menghadang pencapresan Anies Baswedan lewat kasus hukum. Sejak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan selalu digoyang isu dugaan korupsi Formula E. Dari mulai langkah politik melalui interpelasi di DPRD DKI Jakarta sampai kasus hukum Formula E di KPK. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron membenarkan ada dinamika antar pimpinan KPK dalam menyikapi kasus Formula E ini. Dugaan keretakan hubungan di dalam internal KPK berujung pada sejumlah isu pengembalian sejumlah pegawai ke instansi asal.
Yang kita tahu, yang sudah ada beritanya adalah bahwa Deputi Penindakan Karyoto dan Direktur Penyelidikan Endar Priantoro diusulkan untuk kembali ke barang asalnya di kepolisian. Menanggapi isu soal masalah ada gelindan hukum dan politik kasus Formula E ini, Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpah Hatarongan akhirnya menggelar rapat koordinasi dengan pimpinan KPK. Hasilnya cukup menggembirakan bahwa mereka sepakat untuk menuntaskan kasus Formula E ini. Kalau memang ada bukti, maka bisa dinaikkan ke tingkat penyidikan. Tetapi kalau tidak ada bukti, maka secara otomatis harus dihentikan. Bagaimana hubungan Anies Baswedan dengan KPK ini? Hubungan Anies Baswedan dengan KPK sejatinya cukup harmonis. Dalam konteks pelaporan keuangan Pemprov DKI Jakarta selama 5 tahun Anies menjabat, Anies mendapat raport laporan keuangan adalah wajar tanpa pengecualian atau WTP. Kemudian Anies juga pernah mendapatkan penghargaan dari KPK dalam konteks pelaporan gratifikasi. Misalnya pada tahun 2018 setahu saya ada sekitar 23 miliar rupiah. Nah, Anies juga kooperatif ketika diperiksa dimintai keterangan dalam kasus Formula E ini. Pada 7 September 2022, Anies datang ke KPK waktu itu dan diperiksa selama 11 jam. Skenario yang ketiga adalah bagaimana menghadang Anies Baswedan melalui isu penundaan pemilu. Sidang Mahkamah Konstitusi saat ini menggelar apakah pemilu 2024 nanti dengan menggunakan sistem proporsional tertutup atau terbuka. 8 fraksi di DPR sudah menolak untuk menggunakan sistem proporsional tertutup. Hanya ada satu partai, yakni PDI Perjuangan, yang mendukung sistem proporsional tertutup. Kalau kemudian MK memaksakan bahwa putusannya adalah dengan sistem proporsional tertutup, bukan tidak mungkin akan menimbulkan gelombang politik yang cukup besar, mungkin juga akan ada demo, dan kemudian bisa menjadi justifikasi bahwa ini negara dalam keadaan genting, sehingga punya argumentasi untuk menunda pelaksanaan pemilu 2024. Ini yang sangat berbahaya. Nah, skenario yang keempat adalah bagaimana Anies Baswedan diserang, dibanjiri dengan isu-isu hoax yang bertebaran di media sosial. Yang terbaru misalnya Anies diisukan atau difitnah menyuap Ketua KPK Firly Bahuri agar nama Anies Baswedan ini dibersihkan dari kasus Formula E. Nah, ketika saya telusuri postingan ini, sekarang sudah nggak ada ini, sudah hilang nih. Nah, isu lain hoax yang berkembang adalah stigma Anies sebagai bapak politik identitas. Ini ibarat kaset rusak yang diputar berulang-ulang, selalu dimunculkan oleh buzzer-buzzer mereka yang benci atau yang menyerang terhadap Anies Baswedan. Anies juga pernah difitnah bahwa dia pernah mendanai seorang teroris. Anies difitnah bahwa dia pro terhadap pemerintahan negara khalifah. Nah, kita sebagai masyarakat harus menyikapi mana isu yang benar, mana berita yang betul-betul berdasarkan pada fakta. Nah, dalam konteks inilah maka kemudian Anies Baswedan melampaui segala ujian ini dengan menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kanal politik Lambi Politik, Lambiku Lamis, Lambi Mutipis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.